Wayam bagil hudur, dan dianjurkan untuk kita hudur, yaitu khusyuk dalam beribadah, apalagi sholat, ya. Wayam bagil hudur, paham? Wayam bagil hudur, paham? Harus khusyuk di dalam sholat. Apa itu yang mesti hudur dulu nih? Mahwal hudur, al-hudur wahwa an ya'lama bima yakulu wa yaf'al, dan kita mengetahui apa-apa yang kita katakan atau kita bicara omongkan, dan apa-apa yang kita kerjakan. Maksudnya gimana ya Habib hudur itu? Ana mau tanya sama antum semua. Ana yakin antum nggak tahu sini. Itu pas hafal Fatihah. Hafal dong, ya enggak? Ana nggak yakin itu hafal artinya, tahu arti itu. Benar apa enggak? Bagaimana mendatangkan kehuduran sedangkan kita tidak mengerti arti dan tahu artinya? Al-Fatihah udah apal Al-Fatihah kita dari kecil, benar kan? Mau diulang bagaimana pun bisa Al-Fatihah, nggak bakal lupa, benar nggak? Dalam keadaan mendadak, dalam keadaan apapun nggak bakal lupa, karena dari kecil kita apa? Al-Fatihah kan? Iya nggak? Benar apa nggak? Udah kayak melengket banget di otak dan mulut kita, ya kan? Al-Fatihah, ya. Udah nggak bakal bisa. Pernah itu lupa Al-Fatihah? Ya, pernah nggak? Anda mau tanya, pernah? Nggak pernah kan? Al-Fatihah itu lupa, pernah nggak? Kalau keribet kesimpet, pernah. Tapi lupa, nggak pernah. Benar apa nggak? Saling hafalnya, saling itu. Tetapi artinya, kalau kita mau datang kekhusyuan dan hudur di dalam sholat, kita harus mengerti dan tahu arti apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Coba dari takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita khusyukkan, kita pikirkan, maka akan datang, nggak ada pikiran yang lain. Terus lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus ini wajahtu sama muslim wa ana minal. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, matiku, hidup semua lillah, di tangan engkau dan mempunyai engkau. Dalam doa iftitah aja tuh, kalau kita ngerti artinya Allahu Akbar, rasanya nanti akan lama-lama akan mendapatkan kenikmatan dalam sholat, nanti akan terus membaca ulang lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya karena Allah, semuanya di tangan Allah, semuanya. Tuh, kalau kita hayati dan kita maknai, mengetahui maknanya, itu baru doa iftitah. Belum lagi terus lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita memuji Allah. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang penyayangnya itu tidak pernah, yang kekasihnya itu mengasihinya itu tidak pernah pilih kasih, yang penyayangnya tidak pernah pilih kasih juga. Allah tidak pernah pilih kasih kepada semua makhluknya, hatta orang yang kafir, tidak beribadah kepadanya, tidak beriman kepadanya, tetap dikasih nikmat. Kasih gak? Coba bang kita pilih-pilih, wah lu mah gak milih presiden gua gak kasih. Kalau masalah beda pilihan gua gak begitu, gitu kan gitu. Nah, apa enggak? Istilahnya begitu. Ya lu mah lain gaulan, lu lain majlis, lu mah cinta majlis, begitu. Allah tidak pilih kasih. Kalau Allah pilih kasih,
nggak bakal dikasih seteguk doang orang kafir minum air putih. Tapi apa? Berikan harta, dikasih oleh Allah semuanya. Orang kafir, orang yang tidak beriman. Tapi penyayang, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Itu ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita tafakur. Ini baru kalau anak kupas Bismillah saja berhari-hari nggak bakal selesai. Saling agungnya ayat Al-Quran, kalamullah, saling kita tafakur atas makna-makna yang begitu. Faham? Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajha, dibilang kalau saya kalau mentafsirkan baknya doang yang ada di Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba akan menghabiskan 40 ontak untuk mengangkat kitab-kitab yang saya mesarahkan dengan baknya aja yang ada di Al-Fatihah. Tuh, 40 ontak. Ontak itu besar dan membawanya bisa besar kayak bawa mobil. Kenapa? Kanan kiri udah bisa di atasnya semuanya. 40 ontak. Dengan huruf ba-nya saja dalam Bismillahirrahmanirrahim. Saling luas makna Al-Quranul Karim, kalamullah. Terus lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Kalau kita dengan membaca, dengan mendengarkan atau merenungi arti yang kita paham dalam Fatihah, seminggu, sebulan mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh di dalam kita akan nikmat banget, akan hudur banget karena tahu artinya. Pekerjaan semua, sholatnya kita, maka kedokteran mengkaji tentang sholat, maka mendapatkan di dalam suatu kesehatan dan olahraga yang terbaik. Paham? Olahraga terbaik itu sholat. Apa? Dengan tujuan yang diteliti orang yang sholatnya hudur, yang khusyuk, bukan sholatnya pikirannya kemana-mana, bukan banyak bergerak, bukannya begitu. Dan makna kayak begini, paham? Kenapa? Dia fresh. Otaknya, tenaganya, hatinya, semuanya kepada Allah. Maka akan refresh anggota tubuhnya dengan ibadah sholat, karena beribadah kepada Allah dengan hudurnya hati. Paham? Wal khusu', mahwa hudur tadi mengetahui makna arti-arti yang kita baca. Paham? Maka kalau bisa ente nanti ini pulang, nanti di rumah, ente lihat coba bacaan sholat, apa arti-artinya, ente hafalin, biar mendapatkan keimanan, kelezatan dalam beribadah sholat kepada Allah. Maka sholatnya itu akan menjadi as-sholatu tanha anil fahsyai, sebagaimana dalam Al-Quran. Sholat itu apa? Kenapa tadi ayat Al-Quran? Artinya mencegah perbuatan jelek dan kesalahan dan keburukan dan mungkar. Itu kan. Tapi kenapa orang kok banyak sholat, mengerjakan sholat, tetapi masih melakukan maksiat dan kesalahan dan melakukan yang mungkar? Karena sholatnya tidak dianjurkan, tidak seperti sholat yang seperti ini. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, bukan kebutuhan. Jadi hanya mewajir keguguran kewajiban. Sholat aja udah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Karena sholatnya itu. Karena sholat itu kalau dengan hadir dan khusyuk dan hudur, maka apa? Akan merubah segala sesuatunya. Semuanya akan berubah. Kenapa? Sholat itu pemimpin ibadah. Pemimpin ibadah.
Nomor 2 setelah di rukun Islam setelah syahadat.